warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat dimudahkannya kita untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah jamaah sekalian di bulan Ramadan dan memudahkan kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan di masa-masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ini adalah pengajian pertama kita jamaah sekalian setelah kita jeda di bulan Ramadan dan awal-awal dari bulan Syawal. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab yang sama, yaitu kitab Syarhu Ad-Durusil Muhimmah Li'amatil Ummah. Ya, penjelasan atau syarah dari kitab pelajaran-pelajaran penting untuk seluruh umat, karya Fadilatul Imam Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimahullahu taala, dan disyarah oleh Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Baik, coba diperhatikan halaman terakhir jemaah sekalian. Kalau di catatan saya atau di kitab saya halaman 51. Betul ya? Sahih? Nah, kita lanjutkan dalam kitabnya di halaman 52 jemaah sekalian. Di filenya di layar ini halaman 53. Nah, di sini jemaah sekalian pembahasannya yaitu ad-darsus tsalits, ya, pelajaran yang ketiga. Diuraikan di sini tentang urgensi dan pentingnya iman, ya, bahwasanya iman itu adalah nikmat yang Allah anugerahkan. Kemudian dirinci masing-masing dari rukun iman yang 6. Ya, jadi inti pembahasan di pelajaran ketiga ini tentang arkanul iman. Kalau di pelajaran yang kedua tentang arkanul Islam, maka di sini tentang rukun-rukun iman. Baik, kata beliau jamaah sekalian, qala Syekhu rahimahullah. Ini yang tulisannya berwarna merah, ini adalah kitab asalnya, ya, kemudian syarahnya, penjelasannya. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, ad-darsus tsalits, ya, ad-darsus tsalitsu arkanul imani. Arkanul imani wa hiya sittatun: an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa tu'mina, ya, wa tu'mina, ya, mengikut kepada an, ya, an tu'mina, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ya, jadi pelajaran yang ketiga, rukun-rukun iman. Ya, rukun-rukun iman yaitu ada 6. Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir. Kemudian engkau beriman kepada qadar atau takdir, khairihi wa syarrihi, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lihat syarahnya. Al-imanu asraful matalibi wa ajallul mawahibi wa a'zamul ahdafi wa arfa'ul ghayati wa anbaluha. Ini ma'ruf, ya. Jadi bahasanya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala memang sangat sangat gamblang, kemudian sangat, ya, bagus, ya, bahasanya, dan sangat luar biasa. Jadi kata beliau,
Iman itu adalah asraful matalib, ya, sesuatu yang paling mulia yang dicari. Wa ajallul mawahib, ya, anugerah yang paling mulia. Ya, wa a'zamul ahdaf, ya, tujuan yang paling agung. Wa arfa'ul ghayat wa anbaluha, ya. Jadi tujuan ghayah yang paling tinggi, wa anbaluha, dan paling paling mulia, ya. Fabil imani yahyal abdu al hayata thayyibata fi hayatihi dunya. Jadi dengan iman seorang hamba itu akan hidup dengan kehidupan yang baik di dalam kehidupan dunianya. Ya, ini kunci ya sama sekalian. Berarti untuk meraih kebaikan dalam hidup, hayatan thayyibah, ya, ternyata bukan dengan dunia atau harta, tapi dengan iman, ya, untuk mendapatkan hayatan thayyibah. Wa yafuzu yaumal qiyamati bi thawabillahil azimi wa na'imihil muqimi, ya. Kemudian jemaah sekalian, di akhiratnya, ya, di dunianya dia hayatan thayyibah, di akhiratnya dia mendapatkan keberuntungan, ya, dengan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla karena imannya tadi. Kemudian nikmat yang mukim, ya, mukim itu ada artinya abadi. Ini juga masuk ya di bahasa Indonesia, mukim, ya. Mukim maksudnya menetap, ya, abadi nanti di akhirat. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, ya, 97. Coba kita lihat di sini ada aplikasi Quran dan terjemahnya. Ya, An-Nahl ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan, ya, barang siapa yang dia itu dalam keadaan beramal solih, min dzakarin au untha, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam keadaan beriman. Ya. Dia beramal solih, landasannya adalah iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka benar-benar kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum, dan benar-benar kami akan balasi mereka dengan pahala bagi mereka dengan apa yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Artinya balasan di sisi Allah melebihi daripada usaha amal mereka maupun keimanan mereka. Balasan di sisi Allah melebihi itu semua. Nah, wa thimarul iman wa atharuhul mubarakat 'alal 'abdi fi dunyahu wa ukhrahu la tuhsa wa la tustaqsa. Ya. Kemudian thimarul iman, ya, buah-buah dari iman, pengaruh-pengaruhnya yang barokah atas seorang hamba di dunia maupun di akhiratnya, la tuhsa, ya, tidak terbatasi, tidak bisa dihitung lagi sama sekalian, sangat banyak sekali. Bal inna kulla khairin yanaluhu al-'abdu fid dunya wal akhirati, ya, wa kulla indifa'i syarrin yatahaqqaqu lil 'abdi fid dunya wal akhirah fahuwa min thimaril iman wa atharihil 'azimatil mubarakah. Ya, bahkan segala kebajikan yang didapatkan seorang hamba di dunianya maupun di akhiratnya, dia terhindar dari segala keburukan, itu semua terrealisasi jamaah sekalian baik di dunia maupun di akhirat karena imannya. Itu adalah termasuk buah dari imannya dan atharnya yang agung, yang barokah. Ya, berarti ini juga termasuk apa? Buah, ya, dan urgensi keimanan seorang hamba. Dia akan mendapatkan hayatan thayyibah. Dia juga akan mendapatkan segala kebajikan dunia dan akhiratnya. Baik, kita lihat paragraf selanjutnya. Wal imanu ajallul mawahibi wa a'zamul 'ataya wa akbarul minan. Di sini banyak mufradat, ya, atau kosakata yang sangat baik kita hafalkan ya jemaah sekalian. Ya, kita lewat.
Ya ini ya. Terlewat lagi sebentar. Ini ya. Wal iman itu jamaah sekalian ajallul mawahib ya, anugerah yang paling mulia. Ya kan anugerah itu banyak sekali ya. Bisa berupa harta, bisa berupa dunia, bisa berupa kesehatan, kesempatan. Nah, ternyata yang paling mulia yang Allah anugerahkan itu adalah iman. Iman itu adalah anugerah yang paling mulia yang patut kita syukuri. Wa a'dhamul 'ataya, pemberian yang paling besar. Ya, tidak semua orang mendapatkan iman. Ya, tidak semua orang itu beriman. Nah, kita termasuk yang alhamdulillah diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah nikmat yang terbesar. Wa akbarul minan, ya, dan nikmat yang paling agung. Wa huwa minnatullahi subhanahu wa ta'ala ala man syaa min ibadihi. Ya, dan nikmat ini Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ya, jadi tidak semua Allah berikan nikmat ini sama sekalian, tapi Allah pilih dari hamba-hambanya, Dia berikan iman. Kama qala jalla fi'ula, sebagaimana firman Allah yang maha mulia fi'ula, dalam ketinggiannya, ya, dalam surah Al-Hujurat jemaah sekalian, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, ya, namun Allah lah yang menghiaskan, ya, kepada kalian iman, menjadikan kalian cinta terhadap iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, ya, Allah hiaskan dalam hati-hati kalian. Wa karraha, ya, dan Allah menjadikan benci ilaikum, kepada kalian, al-kufra, kekufuran, wal fusuqa, kefasikan, wal isyan, kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim, ya, satu anugerah dari Allah, kenikmatan darinya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Ya, jadi balillahu yamunnu 'alaikum, bahkan Allah lah yang memberikan anugerah kepada kalian, an hadakum lil iman, ya, Allah berikan hidayah kepada kalian terhadap iman, in kuntum shadiqin, ya, jika kalian orang-orang yang benar. Di ayat yang lain sama sekalian dalam surah An-Nur Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki may yasha. Ya, jadi namun Allah lah yang yuzakki, Dia yang mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Wal ayat fi hadzal ma'na katsirah, dan ayat-ayat yang semakna banyak sekali. Wa huwa yaqum ala usulin 'azimatin wa ususin matinatin la qiyama lil iman illa 'alaiha. Ya, setelah kita mengetahui besarnya fadilah iman jemaah sekalian, maka kata beliau bahwasanya iman itu yaqum, ya, terbina, berdiri di atas pokok-pokok yang agung, wa ususin matinah, ya, landasan-landasan yang kokoh. La qiyama lil iman illa 'alaiha, ya, tidaklah berdiri iman kecuali di atas pokok-pokok yang agung tersebut. Ya. Fa inna mathala hadhihi al-usul ma'al iman kamathalil asasi lil bunyan wal usul lil asjar. Ya, jadi permisalan
pokok-pokok tadi terhadap iman jamaah sekalian? Seperti permisalan al-asas lil bunyan, ya, pondasi terhadap sebuah bangunan. Ya, kita lihat sebuah bangunan, ya, rumah, masjid, jemaah sekalian, terbina di atas apa? Pondasi. Ya, jadi pondasinya inilah imannya. Wal usulil asjar, ya, demikian pula pepohonan itu mesti ada apa? Pokoknya, ada akarnya. Kama yadullu lidzalika qaulullahi azza wa jalla. Ya, ini ditunjukkan dalam firman Allah azza wa jalla, ya, dalam surah Ibrahim jemaah sekalian 24 sampai 25, ya, coba kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biidzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadzakkarun. Ya, tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh, kuat, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabb-Nya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ya. Fahadha mathalun darabahu Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadihi wa da'ahum lita'ammulihi wattafakkuri fihi wa da'ahum lita'ammulihi wattafakkuri fihi fi bayanil iman wa usulihi wa ma yaqumu 'alaiha. Ya, jadi ini adalah permisalan yang Allah misalkan terhadap hamba-hambanya. Allah menyeru mereka untuk ta'ammul, ya, merenungkan, memikirkan tentang permisalan tersebut, ya, penjelasan tentang iman dan pokok-pokoknya, wa ma yaqumu 'alaiha, dan apa yang berdiri iman di atasnya, wa ma yatafarra'u anhu min furu', dan apa yang iman itu bercabang-cabang darinya, wa ma yatarattabu 'alaihi min thimarin, kemudian buah-buahnya, wa fawaid, faedah-faedahnya, yanaluha ahlul iman fi dunyahum wa ukhrahum, yang akan didapatkan oleh orang yang beriman di dunia dan di akhiratnya. Wasyahidu min iradi hadhil ayah, wasyahidu min iradi hadhil ayah qaulullahi jalla wa ala, qaulullahi jalla fi ulah, ya, dan syahidnya atau inti yang dibahas di sini sama sekalian tentang ayat di atas adalah pada kalimat asluha thabit, ya, jadi yang mana pokoknya adalah thabit, kuat, teguh. Ya, jadi pohon tadi sama sekalian memberikan, ya, buah, memberikan manfaat karena asalnya atau akarnya atau landasannya adalah teguh dan kuat. Fakama anna syajara la yaqumu illa ala usulihi, maka sebagaimana pohon itu tidak akan berdiri kecuali di atas kekuatan landasannya sama sekalian, akarnya, ya, demikian pula iman tidak akan berdiri kecuali di atas pokok-pokoknya, rukun-rukunnya, dan da'aimihi, ya, penunjang-penunjangnya. Wa idza kanatis syajaratu idza quti'at asluha matat fakadzalikal iman idza udima asluhu intafa. Sebagaimana pohon itu kalau dipotong, apa istilahnya, bagian bawahnya sama sekalian, akarnya, maka dia akan mati. Maka demikian pula iman
kalau asalnya atau pokok daripada iman itu tidak ada, intafa, imannya juga hilang. Ya. Jadi kalau pohon tersebut ditebang sama sekalian sampai ke akar-akarnya, maka pohon itu ya mati. Demikian pula iman, kalau asalnya itu tidak ada, intafa, maka juga hilang imannya. Walam yuntafa bi amalin wala qurbatin, tidak bermanfaat lagi amalan ataupun taqarrub hamba tadi. Kalau tidak ada apa? Iman ataupun sebagian daripada pokok-pokok iman tersebut tidak ada, tidak bermanfaat amalnya ataupun taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, ya. Dan barang siapa yang kufur terhadap iman, yang enggak beriman sama sekalian, atau dia ingkar setelah dia beriman, faqad habita amaluhu, maka sungguh hapuslah amalnya, hilanglah amalnya, dan dia di akhirat termasuk khasirin, orang-orang yang merugi. Fal a'malu wa ta'atu wa anwa'al qurbat innama takunu maqbulatan minal 'amili idza kanat qa'imatan 'ala imanin sahihin wa aqidatin rasikhatin tsabitatin fil qalbi. Ini juga kunci ya jemaah sekalian. Jadi amalan apapun, ketaatan apapun, taqarrubnya bagaimanapun, itu bisa diterima dari pelakunya kalau dia beriman dengan iman yang benar dan akidah yang kuat yang menghunjam di dalam hatinya. Ya, misalnya ada orang dia beramal apapun ya jemaah sekalian, tapi dia nggak beriman, itu nggak manfaat amalnya. Ada orang misalnya dia sholat, dia zikrullah, dia puasa, dan apapun amalnya, tapi dia nggak mengakui iman, itu kira-kira diterima atau tidak amalnya? Tidak diterima sampai dia beriman terhadap rukun iman yang 6. Ya, jadi diterimanya itu karena ada iman. Ya, karena itu kan syarat diterimanya amal itu ada 2. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua sesuai petunjuk. Ya, kata guru saya dulu sama sekalian, ada syarat itu yang nggak disebutkan sebetulnya, yaitu apa? Iman. Paham ya? Jadi nggak disebutkan di situ, tapi mutlak nih syaratnya harus apa? Dia beriman. Kalau dia nggak beriman sama sekalian, maka nggak diterima amalnya. Tapi nggak disebutkan karena memang sudah apa? Jelas harus dia orang yang beriman. Ya, sama juga orang yang kafir. Dia melakukan salah satu amalan dalam Islam yang enggak diterima sampai dia bersyahadat. Ya, jadi diterimanya itu kalau dia di atas iman amalnya tadi. Sebanyak apapun ya amal tadi, kalau enggak beriman tidak diterima. Dan akidah yang kuat di dalam hati, akidah yang benar di dalam hatinya. Lanjutannya, walihada fal imanu bi usulihil azima wa ususihi al-matinah yusahhihu al-a'mal. Karena itu iman itu meluruskan amal. Ya, jadi iman ya dengan pokok-pokoknya yang agung, landasan-landasannya yang kuat, yang kokoh, yusahhihu al-a'mal, membenarkan amal, meluruskan jalannya amal soleh tersebut. Wala takunu maqbulatan illa bihi, ya, jadi tidak diterima amalan itu kecuali dengan iman. Ya, coba perhatikan dalam surah Al-Isra ya, di sini disebutkan wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum maskura. Dan barang siapa yang menginginkan negeri akhirat, dia berusaha terhadapnya wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Ini kita garis bawah ya. Jadi wahwa mukmin, dia dalam keadaan beriman. Maka mereka itulah yang sa'yuhum maskur, usahanya dibalasi. Maksudnya amalnya dibalasi oleh Allah karena dia dalam keadaan beriman dalam amalnya. Juga dalam surah An-Nahl, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ya, jadi siapa yang beramal
soleh baik laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, ya, tidak semata-mata amal tapi dia mukmin. Ya, jadi amal perlu iman, iman juga perlu terhadap apa? Amal. Ya. Karena itu dalam surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, jadi iman dulu kemudian amal. Ya, iman tanpa amal seperti apa jemaah sekalian? Ya, ibaratnya pohon tapi tanpa buah. Pohonnya ada, buahnya enggak ada. Amal tanpa iman, ya ibaratnya apa? Ibaratnya pohon yang tidak berdiri di atas akar. Ya, dia jatuh, atau bangunan yang enggak ada pondasi, ya, dia gampang roboh. Maka di sini dua-duanya perlu. Yang lebih penting iman. Ya, iman, amal itu penyempurna dari apa? Imannya. Yang nggak boleh kurang itu iman, Bapak sekalian. Maksudnya itu nggak boleh salah satu dari perkara yang mesti diimani dia tidak iman, nggak boleh. Ya, tapi kalau amal itu ada standarnya. Standar amal apa? Yang wajib. Dia lakukan yang sunnah lebih afdal lagi. Tapi kalau iman tidak bisa apa? Tidak bisa separuh-separuh. Jadi harus apa? Imannya mantap, tidak boleh ragu, dan dia mengimani perkara-perkara yang harus diimani. Yang pokok ada 6 yang nanti akan dibahas dan kita yakini bersama, iman kepada Allah sampai iman kepada Al-Qadar. Insyaallah demikian lanjutannya. Wa qaddalal kitabu was sunnatu ala annal iman yaqumu ala arkanis sittah. Ya, jadi dalil-dalil dalam Alkitab yaitu Al-Qur'an dan juga As-Sunnah itu menunjukkan iman itu dibangun di atas rukun-rukun yang 6. Waqad arafna anna rukna huwa janib asy-syai' al-aqwa alladzi la qiyama li syai'i illa alaihi. Dan setelah kita ketahui bahwasanya rukun itu adalah sisi sesuatu yang paling kuat. Ya, rukun itu sisi sesuatu yang paling kuat, yang tidak berdiri di atasnya sesuatu kecuali atasnya. Fa'arkanul iman hiya da'aimul iman, maka rukun-rukun iman itu adalah da'aimnya, ya, pokok-pokoknya, usul-usulnya, tiang-tiangnya. Alaiha yartakizu, yang padanya iman itu apa istilah bahasa Indonesianya? Yartakizu, berpegangan. Apa pada kata yang lain? Bergantung dengan hal itu. Ya, ibarat tiang-tiang masjid ini sangat krusial sekali, ya, pentingnya menopang menopang yang di atasnya. Jadi pokok-pokok iman tadi itu sangat-sangat penting sekali. Fala qiyama lil iman illa 'alaiha, maka tidak ada bangunan iman kecuali di atas pokok-pokok tersebut. Wahya usulun sittatun ja'at tibyanuha fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, pokok-pokok yang 6 itu penjelasannya di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil iman wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Wahya usulun ittafaqal anbiya kulluhum. Ya, jadi ini pokok-pokok yang disepakati oleh para nabi seluruhnya. Ya, dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, min awwalihim ila akhirihim ala da'wati ilaiha, untuk menyerukan kepada umatnya terhadap pokok-pokok iman tersebut. Bal inna da'watil anbiya tartakizu ala hadhil usuli wa taqumu 'alaiha. Ya, bahkan ya, seruan para nabi dan rasul itu bertopang di atas pokok-pokok tersebut, berdiri di atasnya. Ya, ini permisalan para nabi dan rasul, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan al-anbiya ikhwatun li'allat. Al-anbiya ikhwatun li'allat. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ya, jadi maksud hadis ini apa jemaah sekalian? Aqidatuhum wahidah, akidahnya seluruh para nabi dan rasul itu satu. Wa usuluhum wahidah, pokok-pokok keyakinan mereka itu satu. Meskipun apa? Syariatnya berbeda. Rincian syariatnya itu bisa berbeda, tapi akidahnya sama, menyeru mengajak kepada tauhid,
menjauhi dari perbuatan kesyirikan, iman kepada Allah sampai iman kepada takdir, semuanya sama meskipun rincian syariatnya bisa berbeda. Walihada yaqulul ulama inna umurul i'tiqadi wa usulad diyanati laysat mimma yadkhuluhun naskhu. Ya, karena itu kata para ulama, perkara-perkara i'tiqad, ya i'tiqad itu keyakinan, wa usul ad-diyanah, pokok-pokok agama Islam, itu tidak masuk ke dalamnya nasakh. Ya, nasakh itu penghapusan hukum. Ya, beda dengan syariat. Kalau syariat masih ada apa? Nasakh, ya, mungkin dari satu zaman ke zaman yang lain Allah yang mengatur syariat tersebut, tapi terhadap pokok-pokok keyakinan tidak ada perubahan. La fi syari'atin nabiyyil wahid, la fi syari'atin nabiyyil wahid wala baina nabiyyin wa akhar. Tidak pada satu syariat nabi tertentu, tidak pula antara nabi dengan yang lain, semuanya sama. Wa innaman naskhu yakunu fi syara'i'i wal ahkam. Ya. Adanya nasakh itu pada syariat dan hukum. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing kami jadikan di antara kalian syariat tertentu wa minhaja. Amal aqidatu wahidatun, adapun akidah satu. Wa may yaqra'al qur'ana wa ma qassahu Allah tabaraka wa ta'ala min khabaril anbiya wa dzikri da'watihim wa ma taqumu alaihi min usulin wa ususin yajidu anna hadhil usula barizatun fi da'wati anbiya'illahi wa rusulihi alaihim salawatullah wa salamuhu ajmain. Ya, siapa yang memperhatikan Quran, apa yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, khabar para nabi, para rasul, dakwah-dakwah mereka, akan didapati bahwasanya pokok-pokok landasan-landasan yang mereka serukan itu adalah sama jemaah sekalian. Ya, kita ambil contoh misalnya, jemaah sekalian, misalnya di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya, coba kita perhatikan. Ya, dalam surat Al-A'raf misalnya, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-59, ya, di sana kita dapati ucapan Nabi Nuh alaihissalam menyeru kaumnya, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan kecuali Dia. Aku takut kalian ditimpa oleh azab yang pedih di hari yang besar. Ya, kita perhatikan di ayat-ayat setelahnya jemaah sekalian, di zaman yang lain, nabi yang lain jemaah sekalian, yaitu Nabi Hud ayat 65-nya, Nabi Hud mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah oleh kalian Allah. Nah, zamannya beda, seruannya apa? Sama tentang tauhid dan akidah. Ma'alakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Dia, afala tattaqun. Di ayat yang lain jemaah sekalian, di surah yang sama, Allah SWT berfirman di ayat 79-nya, Nabi Soleh pada kaum Thamud, nah, zamannya berbeda. Ucapan beliau kepada kaumnya, u'budullah, sembahlah oleh kalian Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Dia. Ya, ini menunjukkan dakwah para nabi dan rasul intisarinya sama dalam hal iman, akidah dan tauhid. Wa usulul iman mutalazimatun wa mutarabitatun ya. Jadi pokok-pokok iman itu mutalazimah, ya. Mutalazimah itu saling berkaitan, wa mutarabitah saling mengikat, la yanfakku ba'duha an ba'd, tidak terpisah sebagiannya dari sebagian yang lain. Al-imanu bi ba'dihha yaqtadil iman bi baqiha. Iman kepada sebagian rukun iman itu mengharuskan iman kepada sebagian yang lain. Ya, misalnya kalau kita iman kepada Allah, berarti harus iman kepada para malaikat, berarti harus iman kepada kitab-kitab dan seterusnya, saling melazimi. Kalau memang dia iman kepada Allah, berarti harus iman kepada rukun iman yang lain. Ya, nah, wal kufru bi ba'dihha aw bi syai'in minha kufrun biha, wal kufru bi ba'dihha aw bi syai'in minha kufrun biha kulliha. Dan kufur terhadap sebagiannya atau sesuatu dari rukun-rukun iman
maka berarti kufur kepada keseluruhannya. Ya, misalnya dia waliyadzubillah tidak beriman kepada hari akhir, berarti dianggap dia kufur gitu ya. Walaupun dia beriman kepada rukun iman yang lain. Dia nggak beriman kepada para malaikat misalnya, dia dianggap kufur. Walaupun dia beriman kepada rukun iman yang lain. Ya. Fad-dinu la yaqumu illa ala hadhil usul kulliha mujtami'atan. Ya, maka agama Islam tidak berdiri kecuali di atas pokok-pokok tersebut seluruhnya mujtami'ah, secara berkumpul, semuanya ada. Faman akhalla bi syai'in min hadhil usul falam yu'min bihi. Ya, siapa yang menyia-nyiakan, dia enggak beriman terhadap pokok-pokok tersebut, batala imanu, batallah imannya. Wa habita amaluhu, hapuslah amalnya. Wa kana fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ya, kita cukupkan dulu ya jemaah sekalian. Ya, sampai mana tadi sebentar? Ya. Wa mithlu hadhil usul lil iman kama taqaddam kama thalil usuli lil asjar. Ya, jadi permisalannya seperti yang telah dijelaskan, pokok-pokok iman itu seperti pokok-pokok apa? Asjar, pepohonan. Ara'aitum law anna syajaratan quti'a asluha kaifa yakunu sya'nuha. Ya, tidak akan kau perhatikan bagaimana sebuah pohon ketika dipotong asalnya atau akarnya, bukankah akan hilang? Ya, akan mati pohon tersebut. Bagaimana keadaannya? Fahakadha sya'nu fil iman idan tafa syai'un min usulil azimah allati la qiyama lahu illa alaiha. Demikianlah keadaannya pada iman ketika hilang sesuatu dari pokok-pokoknya yang agung, maka iman itu tidaklah berdiri di atasnya kecuali di atas pokok-pokok tersebut. Nah, ya, masih ada lanjutannya. Kita cukupkan dulu sampai di paragraf ini ya jemaah sekalian, di halaman yang ke 54 ya, 54. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh beliau ya bermanfaat, dan semoga semakin mengokohkan kualitas iman kita, dan mudah-mudahan iman kita selalu bertambah, karena iman itu yazidu wa yanqus. Dan beruntunglah seorang yang beriman, laki-laki maupun wanita, kemudian dia tambah dengan amal-amal sesuai petunjuk dalam agama, insyaallah termasuk golongan yang beruntung dunia dan akhirat, mendatangkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah demikian ya. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi jemaah sekalian. Jelas insyaallah. Ya, alhamdulillah kita cukupkan. Aktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.